Teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang kedua, yaitu materi matematika atau hitung-hitungan, di mana ini mencakup penalaran umum bagian matematikanya, karena untuk bagian bahasa Indonesia sudah kita bahas di materi bahasa Indonesia. Kemudian ada pengetahuan kuantitatif, dan yang ketiga ada penalaran matematika. Adapun materi yang sering keluar dari tahun ke tahun itu untuk penalaran umum, ini lebih banyak ke analitis kita, seperti pola gambar, representasi lambang, barisan dan deret, aljabar, teori bilangan, dan perbandingan. Kemudian untuk pengetahuan kuantitatif itu lebih ke matematika yang dasar, seperti peluang, permutasi dan kombinasi, pertidaksamaan, fungsi dan persamaan kuadrat, matriks, fungsi invers dan komposisi, program linear, bangun data dan bangun ruang, himpunan, statistika, logaritma, dan aritmatika sosial. Nah, kalau untuk penalaran matematika itu mencakup keduanya, tetapi biasanya penalaran matematika itu lebih banyak meminta kita untuk bernalar. Jadi, bentuk soal penalaran matematika itu berbentuk soal cerita, di mana di situ disajikan banyak apa ya, banyak unsur-unsur, dan kita diminta untuk menganalisis apa sih yang diminta oleh soal dan bagaimana sih cara pengerjaannya. Oke, kita ke materi yang pertama yaitu peluang, permutasi, dan kombinasi. Nah, kita ke peluang terlebih dahulu. Rumus peluang itu sama dengan PA sama dengan NA dibagi NS. Jadi apabila kita ingin mencari peluang, rumusnya adalah NA per NS, di mana NA adalah banyaknya kejadian, banyaknya kejadian, kemudian NS itu adalah banyaknya banyaknya sampel. Contohnya kita diminta untuk mencari bilangan ganjil antara 1 sampai 10. Nah, bilangan ganjil antara 1 sampai 10 apa? 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, berarti bilangan ganjil dari angka 1 sampai 10 itu ada 5. Berarti banyaknya kejadian adalah 5. Nah, banyaknya sampel itu berapa? Banyaknya sampel adalah 10. Berarti 5 per 10. Kita lanjut ke permutasi. Permutasi dan kombinasi. Nah, ini permutasi dan kombinasi ini sering banyak terkecoh, di mana orang-orang itu biasanya menggunakan rumus kombinasi pada soal permutasi dan menggunakan rumus permutasi pada soal kombinasi, padahal itu berbeda. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, bedanya cukup di sini. Kalau permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Apa sih maksudnya? Nah, kalau permutasi A dan B itu tidak sama dengan B dan A. Kenapa? Karena urutannya berbeda. Permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, A dan B tidak sama dengan B dan A, karena ini urutannya berbeda. Kalau kombinasi AB atau BA itu sama saja, karena dia tidak memperhatikan urutan. Intinya ada A dan B, ada unsur A dan B. Jadi ini sama saja, A dan B sama dengan B dan A. Tapi kalau permutasi itu beda. A dan B itu tidak sama dengan B dan A, karena ini urutannya berbeda walaupun terdiri dari unsur yang sama, yaitu A dan B. Nah, permutasi itu biasanya digunakan untuk mengatur huruf, angka, benda, atau orang. Jadi apabila ada soal di mana kita diminta untuk mengatur huruf, angka, benda, atau orang, maka itu rumus permutasi. Nah, kalau kombinasi, itu lebih banyak ke item yang spesifik, seperti menu makanan, hewan, pakaian, ataupun subjek. Jadi kalau ada soal seperti itu, maka rumusnya adalah kombinasi. Nah, permutasi itu terbagi menjadi beberapa rumus. Yang pertama, permutasi N bilangan, di mana permutasi N diambil N itu sama dengan N faktorial. Apa sih maksud N faktorial? Contohnya, 8 faktorial berarti 8 kali 7
kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Jadi seperti itu. Kemudian, kalau permutasi R dari N bilangan. Nah, rumusnya adalah permutasi N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nanti kita bahas di contoh soal. Kemudian permutasi siklis. Permutasi siklis itu sama dengan tinggal kita kurangkan N dikurang 1. Terus kombinasi itu cuma satu, yang ini saja, kombinasi N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi kita harus menghafal rumus-rumus ini. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal. Nah, di sini ada beberapa contoh soal. Kita ke contoh soal yang pertama. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, berapa peluang kejadian munculnya bilangan ganjil? Nah, ini materi apa nih? Ya, ini adalah peluang. Nah, rumus peluang tadi apa? PA sama dengan NA dibagi NS, di mana NA adalah banyaknya kejadian dan NS adalah banyaknya sampel. Nah, di sini minta, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, berapa peluang kejadian munculnya bilangan ganjil? Nah, dadu itu ada berapa sih? Ada 6. Jadi dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang diminta adalah ganjil. Dalam dadu ada berapa sih bilangan ganjil? Ada 1, 3, dan 5. Berarti ada 3 bilangan ganjil. Berarti banyaknya kejadian adalah 3, dan banyaknya sampel adalah dadu semua dadu, yaitu 6. Berarti 3 per 6. Nah, tinggal kita sederhanakan. 3 per 6, 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Berarti pernyataan yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi yang A. Next, kita ke soal nomor 2. Angka 5, 6, 7, 8 akan disusun menjadi bilangan yang terdiri dari 4 angka. Ada berapakah susunan yang dapat dibuat? Nah, ini rumus apa nih? Ya, ini rumus permutasi. Tadi saya mengatakan bahwa permutasi itu biasanya digunakan untuk mengatur huruf, angka, benda, hingga orang. Jadi apabila soalnya mencakup keempat ini, berarti kita menggunakan rumus permutasi. Angka 5, 6, 7, 8 akan disusun menjadi bilangan yang terdiri 4 angka. Berapakah susunan yang dapat dibuat? Berapakah susunan yang dapat dibuat? Nah, ini menggunakan rumus permutasi N bilangan. Karena kita diminta untuk mencari susunan dari bilangan. Nah, rumusnya apa? N, permutasi N diambil N. Permutasi N pada N. N, P, N sama dengan N faktorial. Nah, di sini mengatakan bahwa angka 5, 6, 7, 8 itu akan disusun menjadi bilangan yang terdiri dari 4 angka. Nah, 4 angka berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 1, 24. Berarti banyaknya susunan yang dapat dibuat apabila kita ingin menyusun angka 5, 6, 7, dan 8 menjadi 4 angka adalah sebanyak 24 cara. Ini mudah ya. Next, kita ke soal nomor 3. Menjelang pergantian kepengurusan OSIS akan dibentuk panitia inti sebanyak 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Calon panitia tersebut ada 6 orang, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Ada berapa pasang calon yang dapat duduk sebagai panitia inti tersebut? Nah, ini mengatur orang, berarti menggunakan rumus permutasi. Tapi kita menggunakan permutasi R dari N bilangan. Karena kita diminta untuk mencari 6 calon, 6 orang untuk dijadikan pengurus OSIS. Jadi ada permutasi N diambil R. Permutasi N diambil R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial.
Nah, jumlah orangnya itu ada berapa? Ada 6 orang, yaitu A, B, C, D, dan E. Berarti dari sini kita bisa menganalisis bahwa kita diminta untuk permutasi 6 orang diambil 3. Jadi ada 6 orang, kita ingin mengambil 3 saja. Berarti permutasi 6 diambil 3. N faktorial, jumlah orangnya, jumlah keseluruhan. Ada 6 orang, berarti 6 faktorial. 6 faktorial dikurang berapa yang ingin diambil? Yang ingin diambil adalah 3 orang karena hanya 3 yang ingin dibentuk, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti 3 faktorial. Sorry, ini 6 ya. 6 faktorial dikurang 3 faktorial. Nah, ini 6 faktorial. 6 kurang 3 itu 3, berarti 3 faktorial. Nah, ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa kita coret, coret, coret. 6 kali 5, 30. 30 kali 4 itu 120. Berarti eh, banyaknya cara yang dapat digunakan dalam pemilihan ini ada 120 cara, opsi yang B. Kemudian kita ke soal nomor 4. Suatu keluarga yang terdiri dari 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berapa banyak cara agar mereka dapat duduk mengelilingi meja makan dengan cara yang berbeda? Nah, apabila ada soal seperti ini, di mana duduk mengelilingi meja bundar, maka ini pasti adalah permutasi siklis, di mana rumusnya adalah P sama dengan N kurang 1 faktorial. Berarti P sama dengan ada berapa? Ada 7 dikurang 1. 7 kurang 1, 6. Nah, tinggal kita faktorialkan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6 kali 5, 30. 30 kali 4 itu 120. Kemudian 120 kali 3 itu 360. 360 kali 2 itu 720 ya. Iya, 720. Tapi kalau di soal ini tidak ada 720, berarti kemungkinan ada kesalahan dalam soal. Tapi caranya ini sudah tepat. Jadi apabila ada soal yang mengatakan terdiri dari beberapa orang yang duduk mengelilingi meja bundar atau mengelilingi meja makan yang berbentuk lingkaran, maka pasti itu menggunakan rumus permutasi siklis, di mana rumusnya adalah N dikurang 1 faktorial. Berarti untuk soal nomor 4 ada 720 cara. Next, kita ke soal nomor 5. Seorang peternak akan membeli 3 ekor kambing dan 2 ekor sapi dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor kambing dan 4 ekor sapi. Ada berapa banyak cara peternak tersebut dapat memilih ternak-ternak yang diinginkannya? Nah, ini ketebak. Ini menggunakan rumus kombinasi, tidak memperhatikan urutan, di mana tadi saya katakan bahwa kombinasi biasanya digunakan untuk memilih satu item yang spesifik, seperti makanan, pakaian, hewan, atau objek tertentu. Nah, kita ketahui bahwa rumus kombinasi tadi ada apa nih? Kombinasi kombinasi N diambil R itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, karena di sini ada dua subjek, yaitu ada kambing dan sapi, berarti kita menggunakan rumus ini ke masing-masing subjeknya. Yang pertama kita ke kambing terlebih dahulu. Kambing. Kita simbolkan kambing itu sama dengan K. Nah, kambing itu akan diambil 3 ekor kambing dari 6 ekor kambing. Berarti kombinasi 6 diambil 3. Kombinasi 6 diambil 3. Kita tinggal masukkan rumusnya, di mana N faktoralnya adalah 6. Karena total keseluruhan kambing ada 6.
berarti 6 dikurang, nah yang ingin diambil atau yang ingin dibeli itu hanya 3, berarti R-nya adalah 3. 6 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini turun 6 faktorial, kemudian 6 kurang 3 faktorial itu sama dengan 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini kita faktorialkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian ini 3 kali 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1. Ini bisa kita coret, kemudian kita menggunakan rumus the power of coret-coret. Ini habis, kalau ini 4 bagi 2, ini sisa 2, kemudian 6 bagi 2, 6 bagi 3 itu 2, berarti 5 kali 2, 10, 10 kali 2, 20. Berarti ini kambing itu ada 20 cara. Nah, lanjut kita ke sapi. Kita simbolkan menjadi S, di mana jumlah ekor sapi ada 4, berarti N-nya ada 4. Kemudian, yang ingin dibeli atau yang ingin diambil itu hanya 2, berarti R-nya 2. Jadi, kombinasi 4 diambil 2. Berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan, ini kita turunkan dulu, 4 faktorial. 4 kurang 2 itu 2, berarti 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini 4 kali 2, 4 kali 3 kali 1, 2 kali 1. Ini bisa kita coret. Ini coba. Nah, 3 kali 2, 6. 6 cara. Berarti pada sapi itu terdapat 6 cara. Nah, tinggal kita kali. 20 kali 6 itu 120. Berarti opsi yang paling tepat adalah 120 cara. Nah, ini mudah asalkan kita bisa ketahui rumusnya.